warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Septiana. Kali ini kita akan membahas tentang Client Representation Letter atau surat pernyataan langganan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian Client Representation Letter, terus kegunaannya dari Client Representation Letter itu, kemudian apa sih isi Client Representation Letter tersebut. Jadi, buat teman-teman sekalian yang mau tahu lebih lanjut tentang Client Representation Letter ini, yuk kita pantengin bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tentang Client Representation Letter itu, atau surat pernyataan langganan. Jadi pengertiannya, surat pernyataan langganan itu adalah surat yang dibuat oleh klien yang ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi tentang hal-hal penting, seperti bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan etap atau PSAK atau IFRS. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua data, catatan, laporan akuntansi, notulen rapat direksi, dan pemegang saham, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai pos laporan keuangan. Misalnya, piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca semuanya bisa tertagih atau sudah dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang tidak tertagih. Kemudian selanjutnya, aset tetap tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca, semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehan atau fair market value. Kemudian, utang atau liabilitas yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan dan tidak ada liabilitas kepada pihak lain yang belum dicantumkan di laporan posisi keuangan neraca. Kemudian yang keempat adalah menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aset yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan jenis aset apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan ada atau tidaknya liabilitas bersyarat atau contingent liability pertanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan ada atau tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk, perusahaan anak, atau perusahaan afiliasi. Selanjutnya, menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya terjadi kebakaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan, namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan dari Client Representation Letter atau surat pernyataan ini, surat pernyataan langganan. Jadi bagi akuntan publik, surat pernyataan langganan ini manfaatnya itu sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan publik, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak disalahkan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pengertian, kemudian kegunaan. Sekarang kita akan bahas tentang isi dari Client Representation Letter ini. Jadi, surat pernyataan langganan umumnya meliputi hal-hal berikut jika dimungkinkan, ya kan? Yang pertama adalah pengakuan manajemen mengenai tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yaitu etap atau PSAK atau IFRS atau basis akuntan komprehensif lainnya. Kemudian isi yang kedua adalah tersedianya catatan laporan keuangan dan data yang berkaitan. Kemudian isi yang selanjutnya adalah kelengkapan dan tersedianya semua notulin rapat pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Kemudian isi yang selanjutnya adalah tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak dicatat. Jadi semuanya sudah dicatat dan
sudah diakui kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau piutang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian isi dari client representation letter yang dimungkinkan itu dimungkinkan adanya ketidakpuasan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang isi selanjutnya ya adalah informasi mengenai peristiwa kemudian atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Selanjutnya komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana atau maksud yang mungkin akan memengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. Kemudian isi selanjutnya adalah pengungkapan saldo komprehensi atau perjanjian yang menyangkut line of credit terhadap saldo kas dan setara kas, dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Kemudian isi selanjutnya adalah pengungkapan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang direalisasikan. Isi yang selanjutnya adalah rugi dari komitmen penjualan, kemudian hak atas aset, hak gadai atas aset atau yang dijaminkan. Kemudian perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Kemudian isi selanjutnya adalah rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Isi selanjutnya adalah pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau yang dampaknya harus dipertimbangkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat laba rugi bersyarat. Kemudian isi selanjutnya adalah liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Isi selanjutnya adalah tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasihat hukum klien. Isi yang selanjutnya adalah hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal yang diselisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, dan persyaratan lainnya. Itulah tadi teman-teman tentang pengertian, tentang kegunaan, dan isi dari client representation letter. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.